Markus apa Matius? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, satu perikop. Intinya apa di situ, ayat berapa intinya? Kau baca dulu, Ten. Intinya Yesus, mereka sepakat membunuh Yesus karena unsur politik ekonomi. Iya, ayat berapa? Yohanes Ini kan panjang ini ayatnya, mau dibaca semua. Iya kan enggak panjang itu. Daripada kalau Ya saya udah, baca dibilang kalau kau comot. memang paham ayatnya, intinya ayat berapa? Kesimpulannya itu di ayat berapa yang dikatakan politik, ayat berapa? Tadi udah dikasih Bang Zuma ya, Matius 2 itu. Diam dulu kau putra, Iya, kau iya. pura-pura Kristen aja lah kau nih. Coba ayat berapa? Baik Kristus. Intinya Oke, itu saya ayat bacakan berapa? aja. Baru kita baca intinya. Saya bacakan, ayat saya bacakan. Ya, baca. Saya bacakan. Banyak orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus itu. Lalu imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi berkumpul dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus berbuat seperti itu, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Paham sampai situ? Mana Ini di sudah situ masuk kata unsur politik. Mana? Lah ini sudah masuk unsur politiknya. Ya mana? Intinya Kalau- gimana? Ayat berapa? Kalau Yesus datang Kalau kita- menggenapi hukum Taurat ya. enggak, Yesus tidak datang untuk menggenapi itu. Jadi ketika kemudian dikatakan bahwasanya imam-imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi berkumpul, mereka kemudian bertanya jawab, apa yang harus kita perbuat ini sekarang? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia berbuat banyak mujizat, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau itu sampai terjadi, maka orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan serta bangsa kita. Iya, betul. Tetapi sabar. Nah, terus? Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika kamu kemudian satu orang kemudian mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat tentang Yesus bahwa Yesus harus mati, akan mati untuk bangsa itu. Benar. Ya. Terus? Ini unsur apa? Unsur politik atau unsur Di dosa? mana dikatakan di situ unsur politik? Ini kan tentang kelahiran Yesus. Gimana? Ini unsur politik, cerita ini unsur politik. Dari Ini mana unsur dikatakan politik. unsur politiknya di mananya? Di mana ya berapa? Dia Ya, itu- mereka tidak mau membinasakan. Ini unsur politik karena sudah lintas negara ini, lintas kerajaan ini. Orang-orang Roma menginginkan kemudian merampas bangsa Yahudi, bangsa Israel, bila mana mereka kemudian membiarkan Yesus ini banyak dipercayai oleh orang-orang, maka orang-orang datang dan tidak akan membayar pajak kepada raja. Itu, maka mulai Mana di sini katakan pajak? Maka mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Saya tanya samamu, Di menurut sini cerita, intinya sabar dibilang dulu, Yesus jangan itu cuma banyak asal membuat banyak mujizat, bukan bayar kamu pajak, banyak kamu mujizat. saudara pernah lihat monyet? Monyet Di itu mana hanya itu? bersuara tok, tidak mengerti apa Dengar yang dulu. disuarakan. Di Pernah mana lihat di monyet situ nggak kamu? politik arti? Pernah tidak kamu lihat monyet? Monyet itu hanya bisa bersuara, otak nggak berfungsi. Kaulah itu. Yang saya bacakan tadi, Bahasa- yang saya bacakan Ngerti tadi artinya. itu pertanyaan saya, cerita yang ada di Yohanes 11:45 dan seterusnya ini, itu ada rencana membunuh Yesus itu karena dosa waris atau itu karena ketakutan? Tadi kau bilang unsur politik. Ya ini pertanyaan saya, Tidak Tuyul. ada di sini unsur politik. Di sini banyak mujizat. Teman-teman, Yesus lahir monyet itu ini masih mau dapat- Sabar dipertahankan. dulu, monyet. Kalau manusia paham. Monyet ini masih mau Orang lagi dipertahankan? ngomong. Sabar dulu. Monyet ini mau dipertahankan Kencang atau dia. Buka mulut. mantap.
gitu. Baik-baik dilayanin. Jadi saya lanjut teman-teman sekalian ya. Kita butuhkan Kristen yang masih bisa kita waraskan untuk meninggalkan agama penjajah tersebut. Jelas sekali bahwasanya cerita yang ada di kitab mereka ini adalah aib. Apabila kita bongkar, ternyata Herodes ingin melenyapkan bayi Yesus karena unsur politik. Lalu kemudian imam-imam kepala internal mereka, orang-orang Yahudi juga ingin melenyapkan Yesus karena unsur politik. Ketakutan mereka terhadap penguasa kekaisaran Romawi, Imperium Romawi, agar tidak mengambil bangsa mereka. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Adalah lebih baik satu orang Yesus kita bunuh daripada orang Roma merampas kita semua. Makanya Yesus itu apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku menyerahkan nyawaku untuk banyak orang sebagai penebus. Ngerti nggak di situ? Oten-oten ini. Kenapa Yesus mau dikatakan sebagai penebus nyawa orang banyak? Yesus rela pergi meninggalkan dunia, diangkat ke langit demi supaya bangsa Israel itu tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Paham nggak kalian orang Kristen dongok? Paham nggak kalian? Bukan menebus dalam arti kata menjadi korban tumbal di atas salib. Yesus itu rela menjadi tumbal, rela menjadi korban. Dia rela mengorbankan dirinya. Makanya pada saat ingin ditangkap, Lukas 22 nomor 4344. Sabar dulu. Habis ini Anda boleh berbohong. Yang penting jangan menjadi bodoh ya. Jangan kayak tadi. Jangan bodoh kayak tadi. Anda boleh berbicara sampai gigi Anda berjatuhan semuanya. Boleh. Selama yang Anda sampaikan itu adalah kebenaran. Tapi kalau dongok kayak tadi itu percuma. Kami tidak ingin berbicara dengan kumpulan makhluk binatang kebun binatang. Kami ingin berbicara dengan manusia meskipun beda agama. Paham sama situ? Nah, sekarang gini, saya lanjut sedikit aja. Nanti bebas Anda berbohong. Jadi, ketika Yesus mengatakan aku menyerahkan nyawaku untuk sebagai tebusan bagi orang banyak, maksudnya kalau aku bertahan di bumi, orang-orang akan semakin banyak percaya samaku, maka bangsa Romawi akan datang merampas semua kemudian apa yang dimiliki oleh Bani Israel. Maka murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, keluarganya Yesus menjadi sandera dari penjajah Romawi. Maka dia harus pergi, meskipun kemudian dia harus mematahkan kemudian misi kedatangannya sebagai penginjil di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Makanya dia berdoa dalam Lukas 22, 43, 44, Bapa, sekiranya mungkin beban ini biarlah berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat turun dari langit untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Jadi siap-siap nih Yesus diisi oksigen untuk terbang ke langit, dibawa oleh malaikat. Itu yang terjadi. Bukan jadi tumbal untuk dosa-dosa, nggak ada. Jadi ketika Yesus kemudian terangkat ke langit, tidak terjadi kemudian penjajahan beruntun kepada Yerusalem pada saat itu. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi kalau Yesus bertahan, maka betul kata Imam Kayafas, bangsa mereka akan dirampas, tempat suci mereka akan dirampas. Kalau Yesus bertahan, maka Yesus harus terangkat. Kita harus upayakan kata mereka untuk membunuh ini orang. Karena kalau tidak, bangsa kita akan diambil alih. Makanya Yesus, oke lah kalau begitu. Aku terangkat sesuai dengan kehendak Tuhanku. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kesimpulan saya, Kristen dengan hukum Taurat itu tak ada hubungannya. Kristen dengan Yesus itu tak ada hubungannya. Kemudian penebusan dosa itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Penyaliban juga tak ada hubungannya dengan Yesus. Itu hanya rekayasa Romawi kuno untuk menjual ajaran mereka, yaitu penyembahan terhadap roh-roh yang disembah oleh nenek moyang mereka dalam nama Theos. Subhanallah, selamat datang dalam kebenaran. Masya Allah. Itu saudara. Jadi kalau Anda membantah saya, silakan Anda bantah. Tolong tunjukkan di mana hukum Taurat yang Anda gaung-gaungkan itu diperuntukkan untuk orang di luar Yahudi, sehingga Yesus yang harus menjadi penebusan di atas salib dengan jalan kutuk. Silakan. Izin turun dulu sebentar ya semuanya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayo, Pak Nosim Putra. dijawab. Pak Nosim, tadi kalau orang lagi bicara jangan dipotong. Itu adab, tolong ya. Silakan dijawab sekarang Pak Nosimare, silakan. Nosimare, silakan. Itu kan saya asumsinya
si Jumai itu kan asumsi liar menurut pengapanya, penafsiran dia sendiri, penafsiran liar. Semuanya itu omongannya itu bohong. Di kekristenan itu Yesus itu mengajarkan kebaikan, memberikan contoh. Dia menunjukkan dia bahwa benar-benar anak Tuhan. Dia menunjukkan mukjizat di dunia ini. Tapi cuma seenaknya mempremi untuk menyesatkan orang-orang. Tapi tidak segampang itu. Tuhan juga tahu apa yang mau diucapkan cuma. Tuhan juga Bang, ada pakai data bang, bentar bang. Anda Udah, ngomong cuma pakai itu aja. data. Pakai data ngomongnya, jangan asal ngomong bang ya. Sepintar apapun aku Justru Bang memberikan Juma tuh data sama berkata si sesuai data, Tuhan. saudara. Ya, silakan pakai data ya. Kalau data itu Silakan kau Anda bilang, bantah apa yang disampaikan Bang Juma, tapi pakai data. Silakan. percuma. Jadi si Juma itu menurut saya penyesat. Ya udahlah, aku turun. Mau kemana? Udah framing. Mau Gak kemana? Udah framing mau sanggup, kemana? gak sanggup, bilang aja gak sanggup. Gak ada data. Cuman congoros aja, Gurunda, congoros. Ya, kita lihat ya. Tadi ada pertanyaan mana unsur politiknya dan mana pembayaran pajak yang dimaksud. Saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Allah, di dalam kitab Lukas bab 23, kita bisa melihat, lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Yesus, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa Yesus ini menyesatkan bangsa kami dan Yesus ini melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ini jelas sekali, unsur politiknya sangat nyata. Tidak ada unsur sedikit pun terkait dengan penebusan dosa, dengan menebus Torah, membatalkan Torah, kemudian untuk mengganti hukum Torah dengan hukum kasih. Itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Tak ada sama sekali. Itu hanya buatan Romawi untuk supaya orang bisa kejebak dalam lingkaran apa yang Tuhan katakan, bahwasanya penyesat-penyesat itu akan muncul beriring dengan datangnya nabi-nabi di atas muka bumi ini. Dan Yesus juga mengatakan bahwa penyesat itu ada di tengah-tengah mereka. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sahabat yang dicintai oleh Allah, kita lihat pola mana yang akan kita ikuti dari saudara kita Kristen ini. Nebus dosa. Oke, kita ikut nebus dosa. Di dalam kaidah penebusan dosa, tidak dikenal bangsa Romawi, tidak dikenal bangsa Yunani, tidak dikenal kemudian orang Mesir kuno, tidak dikenal orang Asia, tidak dikenal oleh bangsa Arab penebusan dosa itu. Selain daripada menggunakan binatang, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Imamat 1 nomor 2. Dan satu yang menginginkan kemudian penebusan pendamai antara dewa dengan manusia itu adalah dewa Molok. Imamat 18. Itu Imamat 18 mencerita tentang dewa Molok yang minta persembahan pendamai ketika kemudian penyakit merebak, ketika gagal panen, ketika banyak bencana alam, maka orang-orang penyembah dewa Molok membunuh salah satu anak mereka untuk mereka persembahkan kepada dewa Molok. Itu kalau mempersembahkan manusia. Nah, jadi penebusan dosa itu Imamat 1 nomor 2 cukup dengan binatang. Keluaran 29 cukup dengan binatang. Yosua 6 nomor 6 cukup mencium batu. Itu tembus dosa tuh. Lalu kemudian 2 Tawarik 14 nomor 7 cukup dengan berdoa, bertobat, maka dosa-dosa akan diampuni. Tidak ada dosa ditebus dengan cara membunuh orang, nggak ada itu. Jadi konsep ini cacat, konsep ini timpang. Kemudian Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lakukanlah apa yang, persembahkanlah persembahan apa yang perintahkan Nabi Musa kepadamu. Berarti imamat, binatang berarti. Kemudian, kalau kita ingin mengorek lebih dalam kesesatan yang dijual selama ini oleh orang barat melalui penjajah yang masuk ke Nusantara ini, coba saudara-saudara buka Bible kitab Kisah Para Pewarta 21 nomor 15 sampai nomor 26. Bagaimana Paulus ketika habis mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, apa yang dilakukan oleh Paulus, saudara-saudara? Bertaubat dan melakukan persembahan-persembahan ala Yahudi
bukan persembahan Yesus, darah manusia, daging manusia, itu nggak ada. Jadi Paulus melakukan prank terhadap orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing dan juga orang-orang asing di luar daripada kaum Yahudi. Itu fakta, itu real. Untuk apa Paulus kemudian bertobat ketika dia mengatakan jangan kau bersunat, jangan kau mau diatur tentang makanan. Tapi begitu kembali ke Yerusalem, kenapa dia bertobat dari ajaran itu? Tua-tua mengatakan, hei Paulus, kami telah mendengarkan ternyata kau melarang orang-orang untuk bersunat dan kau membiarkan mereka makan babi. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Karena kalau sampai orang tahu, maka kau akan dibunuh. Nah, supaya kau tidak dibunuh, wahai Paulus, ada 4 orang yang sedang bernazar, kau ajak mereka, bayarkan nazar mereka, dan kau bertobat, kau tahirkan dirimu bersama dengan mereka. Paulus ikut nggak? Ikut. Paulus mentahirkan dirinya, mentobatkan dirinya dari mengajarkan jangan bersunat dan mengajarkan makan babi. Jadi ini artinya bahwa memang itu hanya rekayasa saja untuk melanggengkan ajaran sibilisisis yang mendatangi Paulus agar orang-orang menyembah dirinya dalam nama Yesus. Sekali lagi, kata kuncinya adalah baca Ulangan 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Baca Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4. Hukum Taurat itu hanya untuk kaum Israel. Kalau ada yang melanggar hukum Torah, maka yang dihukum adalah dia, orang Israel. Ketika ada perintah, contoh, jangan engkau makan babi, berguna enggak itu bagi orang Kristen? Tidak. Kenapa? Karena hukum Torah larangan makan babi itu bukan untuk orang Kristen. Jadi orang Kristen mau makan babi panggang, babi goreng, babi kering, babi hutan, babi kota, babi mall, pasar senggol, babi apapun itu, babi hidup sekalipun, tak ada dosa bagi Kristen karena tak ada larangan bagi orang Kristen. Cuman mereka sok cantik. Kami sekarang kami boleh makan babi loh. Emang sejak kapan kau dilarang? Sekarang kami boleh ibadah minggu loh. Emang sejak kapan kau disuruh hari Sabtu? Sekarang kami boleh ini loh, boleh tidak bersunat. Emang sejak kapan kau disuruh bersunat? Tidak ada perintah Tuhan datang kepada orang Kristen. Gak ada satupun. Gak ada Tuhan pernah berfirman kepada orang Kristen. Gak ada. Hukum Taurat itu hanya hukum Bani Israel. Tak ada hukum untuk Islam atau hukum untuk Kristen. Gak ada. Itu murni hukum untuk Bani Israel. Jadi ketika Yesus kemudian digajang-gajang mengatakan dia datang untuk menebus hukum Taurat. Ya, hukum Taurat untuk kaumnya dong. Oh, Yesus mati untuk hukum Taurat. Ya, berarti untuk kaumnya dong. Coba Anda lihat surah Paulus di dalam Galatia 4. Nih, konsentrasi kita ke situ sementara. Di Galatia 4 nomor 5, apa kata Paulus? Saya baca pelan-pelan. Yesus diutus untuk menebus mereka. Mereka yang tunduk kepada hukum Taurat. Supaya kita, jadi kita ini maksudnya orang-orang Israel yang ada di Galatia, supaya kita diterima menjadi anak atau hamba. Saya ulang lagi, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, sekarang siapa yang takluk kepada hukum Taurat? Bani Israel. Berarti Yesus menebus hukum Taurat itu, kalau memang dia harus menebus. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Nek nara, entek, nggak ada. Gak ada hubungannya. Iya, silakan. Ya, maaf lagi ya. Selamat malam, saya dari Kristen. Iya, Saya pagi. bertanya Bang Suma percaya sama Kristus ya? Sebentar Kuenara satu-satu. Ya, lanjut Pak Putra. Gimana? Ya, saya bertanya ke Bang Suma ini. Bang Suma pintar sekali untuk ya dalam Alkitab semua Bang Suma tahu ya. Saya bertanya kepada Bang Suma saja ya. Bang Suma percaya sama Kristus atau tidak ya? Kristus yang datang di tengah Bani Israel, Islam menyebutnya Al-Masih. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kristus yang ini saya percaya. Ya. Terima kasih dengan jawabannya Pak Suma ya. Ayo Pak Suma ada Bible? Pak Suma bisa ada di kepala ayat yang saya akan berikan ke Pak Suma. Boleh, silakan Anda sebutkan. Ya, kita buka dalam 1 Petrus muridnya Tuhan Yesus ya. Oke. Pasal 4 ayat yang ke-16. Oke. Silakan Bang. Ya,
Bang Suma coba tolong Silakan. dibacakan. Oke, baik. Di dalam 1 Petrus 4, data nomor 6-nya dikatakan, tetapi jika dia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Theos dalam nama Kristus itu. Masalah Anda di mana? Ya, saya kan sebagai orang Kristen ya. Berarti Siap. saya punya iman dalam Kristus ya. Berarti Bang Suma Ya, ini terus? agama Kristen atau agama apa nih Bang Suma? Saya Muslim, Bang, sama seperti Oh, Yesus. Muslim ya. Berarti beda ya kita pilih yang Yes. kita Muslim. Iya, iya. Iya, Ya, Bang Suma, sedikit saja ya Oke. pemahaman saya. boleh? Ya, itu Boleh dalam saya- Alkitab juga menceritakan tentang nabi-nabi palsu juga itu Bang Suma. Oke, oke. Karena Boleh kita saya bernarasi berbeda sebentar? Ya, saya Kristen, Bang Suma Islam ya. Kita sudah tahu orang Kristen yang memiliki Kristus. Ya. Iya. Kita berbeda Kristus ya. Diartikan Bang Suma begitu ya. Oke. Boleh saya bernarasi tentang yang barusan Anda bawa? Biarkan Iya, dulu dia boleh. semua. Abang dari tadi udah bernarasi. Lanjut aja udah Bang Putra, lanjut. Oke, oke, silakan. Silakan. Saya rasa narasinya sudah nggak ada lagi. Silakan Bang Juma. Iya. Silakan Jadi Gurunda. gini. Silakan. Jadi Kenapa Wanara izin guru? Kenapa kau yang ngatur komal ini lu? Kau diam dulu. Lanjut Gurunda. Oke, baik, makasih. Jadi gini, saudara. Saudara-saudara saya Kristen. Saya sebagai penonton antara riak yang muncul di dalam Bible, cerita-cerita yang ada, kontak yang ada di dalam Bible. Di awal Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, diantaranya Petrus. Di data Matius 15 nomor 24, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. 2. Ketiga, Paulus dalam suratnya Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang mengatakan bahwasanya Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Yang keempat, yang kelima, Anda melihat kemudian pesan Yesus ketika Kristus itu datang, maka dia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24, bahwa murid-murid itu juga akan disesatkan oleh penyesat. Jadi ketika kemudian Anda bernarasi, saudara Putra bernarasi 1 Petrus 4 nomor 16, Anda tahu nggak bahwa di situ tidak ada kata Kristus? Itu hanya penambahan lembaga Bible Indonesia. Penambahan. Iya, iya, betul seperti nabi-nabi palsu. Iya, iya. Nah itu dia, itu nggak ada kata Kristus di situ. Itu adalah penambahan saja. Dia mengurangi dan menambahkan ayat Alkitab. Sedangkan firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4 dan juga Ulangan 6, jangan kau menambahi firmanku dan jangan pula engkau mengurangi. Ini ada penambahan. Ya, itu di Wahyu Artinya- juga menceritakan begitu ya. Ya, di kitab Wahyu juga menceritakan hal yang sama. Jadi bagaimana mungkin kemudian ketika ada ucapan tetapi jika ia menderita, sebenarnya tidak ada kata ia di sana, Bung. Ketika berbicara mengenai menderita, ketika menderita orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendak memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan saja. Ya, tadi saya sedangkan udah Tuhan bertanya yang- ke Bang Suma ya, kalau kita beda kita Ya. gitu ya. Ya. Ya, sedangkan Tuhan yang dimaksud di sana yang dimuliakan itu bukan Tuhannya Yahudi, tapi Tuhannya Romawi, yaitu Theos. Jadi Kristen ini diminta Ya, untuk kita- memuliakan ya, Bang. Tuhannya, Ya, ya. Tuhannya Ya, Romawi, ya. bukan Tuhannya Ya, orang Yahudi. Gitu, Bung. Sekarang Ya. boleh saya bertanya kepada saudara Putra. Ya, boleh. Nah, di dalam kitab Petrus itu, di situ tertulis Theos. Di dalam pengabaran Paulus, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos menghilangkan kemudian kodrat kedewaannya, lalu turun ke bumi menjadi manusia. Mati di atas salib. Sama cerita seperti cerita Krishna. Cerita Dewa Horus, Attis, kemudian Osiris, sama itu. Dewa-dewa turun ke bumi menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang dimaksud Paulus terhadap orang-orang yang ada di Efesus, penyembah dewa-dewa,
yang turun ke bumi mengosongkan diri dan menjelma berinkarnasi berteofani menjadi manusia itu, apakah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub, atau sembahan-sembahan dewa-dewanya orang Roma? Silakan. Ya, kita kan tadi udah dibahas ya, kita beda kitab ya. Cerita abang kan beda dengan cerita kita dalam kitab kita ya, dalam Kristen ya. Jadi gitu bang semua. Oke, sekali lagi saya katakan Bung, sekali lagi kita memang beda. Tetapi saya sebagai penonton yang mengkaji permainan riak yang ada di dalam kitab saudara, menyimpulkan sementara, dan tolong dibantah kalau ada dari kalangan intelektual dari Kristen. Orang Yahudi mengatakan Tuhan bilangan 23:19 bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesaya 43 nomor 10, Tuhannya Yahudi tidak akan mungkin berubah, tidak dibentuk menjadi apapun. Lalu kemudian Yesaya 32 nomor 39, Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Bani Israel itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Yesaya 15 Yesaya 15 juga menerangkan nomor 6 bahwasanya pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan tidak serupa dengan manusia. Lalu kemudian ketika itu terjadi di ufuk yang berbeda, ada dewa yang turun kemudian menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang turun menjelma manusia ini dewanya Romawi atau Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Silakan. Oke, tanya dulu ya. Ini tadi kan Bang Suma kan udah bilang beda kitab ya. Ini Bang Suma tanya dalam kitab saya atau kitab abang gitu? Ya, itu di dalam kitabnya saudara. Saya ngambil terjemahan dari kitabnya Yahudi dan juga saya ambil dari kitabnya Romawi. Kitab Yahudi Ya, Perjanjian Lama, kitabnya Romawi Perjanjian Baru. Silakan. Ya, kita orang Kristen ya, kita udah tahu tentang nabi-nabi palsu ya. Keluaran 20 sudah menyatakan gitu Bang Suma. Jika Bang Suma berbicara dalam kitab saya itu Bang Suma seperti nabi-nabi palsu, tipu-tipu begitu. Nabi Ya, palsu yang ada di dalam Keluaran 20 sudah berbicara sedemikian gitu. Kita tidak boleh sujud kepada Tuhan Allah lagi. Tapi kita mengingat yaitu mereka yang melakukan perintah kedatangan Mesias, begitu Bang Suma. ini kaset rusak ini. Izin Gurunda, gak nyambung Putra, gak nyambung. Dia tanya tadi aku bertanya, kitab dia dengan kitab aku sama nggak? Putra paham gak yang disampaikan Gurunda itu kitabmu? Ya kau paham gak yang dibacakan Gurunda itu tadi? Itu ayat-ayat di Bibelmu, di Bibelmu. Yang nggak paham? Aduh, betul kata Gurunda, kaset rusak ini. Kita dalam Keluaran 20 sudah dilarang sujud menyembah kepada Tuhan Allah, itu Musa mau bantah di atas Gunung Sinai. Udah dibawa aja yang pinter dikit ya Gurunda mungkin ya. Pikir-pikir aja udah. Oke, silakan yang lain. Iya, Keluaran 20 jangan ada ilah lain, jangan kau bikin patung kemudian sujud menyembah kepadanya, kan gitu. Pertanyaannya boleh tidak? Bang Alkitab, Alktp tadi saya keluar tadi abang, waktu kita mulai masih bertengkar cuman 70 orang. Sekarang udah 1,4 juta. Nah. Izin Bang Zuma tadi aku di bawah. Boleh, silakan. Cuman sedikit aja memberikan sedikit masukan ke abang. Abang tadi bernarasi bahwasanya Yesus menebus dosa. Jadi dari kejadian sampai Wahyu tak ada Bang, ada sesuatu menebus dosa, tapi mengampuni Bang, itu aja. Tidak ada Yesus diberitakan kemudian mengampuni. Pengampunan Yesus itu ketika dia hidup di tengah kaumnya Bani Israel, pengampunannya pun dia tidak mengatakan aku telah mengampuni, tapi dosamu telah diampuni. Itu bahasa biasa itu. Dosamu telah diampuni. Karena orang-orang Yahudi pada kala itu ketika mereka melakukan dosa, mereka seketika biasa kena kutuk, tiba-tiba kena kusta, tiba-tiba buta, tiba-tiba lumpuh. Nah, ketika Yesus datang sebagai pengusap, dia mengusap, dia menyentuh kemudian
orang-orang yang ada di sekelilingnya. Seketika itu sembuh. Apa kata Yesus? Dosamu telah diampuni. Apa buktinya bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu? Ketika saya jamah kamu, maka kamu sembuh. Berarti Tuhanku yang mengutusku telah mengampuni dosamu, makanya kau sembuh. Itu maksudnya. Bukan gini Bang. Abang itu tadi bernarasi dibilang kata-kata itu saya dengar tadi menebus. Nah, jadi Yesus mati menebus. Jadi saya koreksi, bukan menebus abangku, karena kata-kata menebus tak ada di Bible. Abang udah dari Wahyu. Saya cuma masuk bukan menebus tapi mengampuni, gitu loh Bang. Terus mengampuni memang arti kita harus lihat bahwasanya Efesus 4 ayat 32, tetapi telah kamu aman. Suaranya kecil ya teman-teman ya. Izin Bang, suaranya Suara, suaramu kecil, Kuera. Ini nih, ini abangku Bang Zuma, aku cuman memberikan masukan saja. Karena tadi waktu dengan kawanku yang udah dikik tadi, abang bernasi tidak ada dalilnya Yesus menebus sampai di tiang salib. Jadi menebus. Jadi coba saya memberikan koreksi. Kata-kata menebus tak ada tertulis di Bible tentang dosa, ya. Rata-rata menyebutkan mengampuni. Namun yang mengampuni pun Allah Bapa, tapi ada satu dalil di Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kamu. Gitu. Ya, itu aja masukan dari saya. Oke. Baik, Bung. Jadi terlalu cerdas juga melampaui film kartun juga itu nggak bagus loh. Meskipun itu film kartun. Di ayat berapa Bang? Bangku, di ayat berapa? Coba tunjukkan ke saya dulu. Gitu loh. Galatia 3 nomor 13 itu Anda apakah dalil yang begitu familiar di kalangan Kristen Anda pun buta terhadap dalil itu? Kristus telah menebus, dalam bahasa Yunaninya kan jelas itu, exagorazo. Exagorazo itu artinya menebus. Anda memiliki utang di Pegadaian, Yesus datang menebus utang itu sehingga utang Anda di Pegadaian lunas. Gimana? Data yang sangat familiar pun Anda nggak tahu. Yesus itu seibarat kemudian barang yang digunakan untuk membarter barang yang tergadai di Pegadaian. Makanya dikatakan exagorazo dalam bahasa Yunani itu artinya adalah sesuatu yang dipakai alat untuk menukarkan atau menggulingkan suatu keadaan. Itu fakta itu. Iya, yang dosa abang bilang Anda ditebus. Izin bang, menebus dosa tak ada. Itu tulis menebus kita. Bedakan itu Bang. Itu maksud saya. Abang kan tadi ngomong tadi di narasi dengar tadi menebus dosa. Ini Galatia 3:13 itu telah menebus kita. Beda bro. Itu jangan samakan. Bagaimana ceritanya sedangkan Yesus datang itu memang untuk menebus dosa? Tidak tertulis itu menebus kita. La haula wala quwata illa billah. Ini ciri-ciri munafik ini, Gurunda, Kristen munafik ini. Justru Yesus itu Allah mengampuni dosa oleh Allah Bapa. Beda dengan menebus. Tidak ada, Bung, tidak ada. Malah kalau Anda lihat 2 Petrus 2 nomor 24 itu lebih parah lagi. Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya, bukan nebus lagi tapi menelan dosa-dosa, bukan menebus, memakan dosa-dosa. Makanya bro, kayak Pegadaian namanya itu. Ya itu derita Anda, itu kita pandai mengatakan, itu bukan saya mengatakan. Saya hanya membaca dalil ya. Jangan ditambahin gitu loh. Beda. Loh, jangan dengan menebus dosa, beda bro. Gimana ceritanya? Yesus itu mati di atas tiang salib untuk menebus, bukan menghapus. Kita menebus kita. Bukan dosa. Apanya yang ditebus? Apa yang ditebus oleh Yesus? Karena dia bayangkan. Apa yang ditebus? Apa yang ditebus Yesus di atas salib? Apa? Baca Yohanes 3:16. Apa itu? Dibacalah Yohanes 3:16. Enggak ada hubungannya. Justru Yohanes 3:16 itu tak ada hubungannya dengan kematian di salib. Manusia tidak ada menebus. Alamak, ini Anda jangan ngarang-ngarang lah. Saya berharap ada dari kaum Kristen ini yang punya intelektual. Jujur, jujur munafik ini Gurunda. Justru dalil yang saya buat abangku. Coba sekarang aku di mana tertulis ada menebus dosa? Dari berapa? Alamak, saya kasih 1 juta abang. Di mana tertulis ada kalimat menebus dosa?
dong. Saya kasih Yesus mati itu. Yesus mati itu minimal ada sekitar 25 ayat atau data di dalam kitab saudara bagaimana kemudian Yesus itu datang untuk menebus dosa. Misalnya di Tak ada, Efesus. bro. Tunjukkan, ayo. Efesus Aku mau berapa buka itu? dalilnya. Efesus 1 nomor 7. Coba baca Efesus 1 nomor Jangan ada lagi, jangan tambahin. Efesus 1. coba Efesus 1 nomor 2. Nomor 7 coba. 1 nomor 7 ya. Coba ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan. Pengampunan dosa, bro. Pengampunan dosa. Kan saya tadi kan pengampunan dosa. Bagaimana pengampunan dosa itu bisa terjadi kalau tidak ditebus dulu? Bagaimana utang itu bisa terhapuskan kalau tidak ditebus dulu pegadaian? Kalau Utang penebusan itu betul, abang bilang pegadaian. Ini mengampuni, bro. Kok mengampuni? Diampuni karena ada alat. Izin Gurunda Bunda baca dulu biar dia yang di bawah dengar, boleh Gurunda? Baca ya. Iya, Apa yang silakan. baca? Diam Apa yang diam baca? kalau kau yang baca kau Efesus. hilangkan sedikit kata-kata di Efesus dalam satu. belum Enggak, ini kitabku, aku yang baca. Anda nggak Ya, percaya? silakan. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia, Yesus ya, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, bukan dosa. Itu apa yang ditebus di situ, Bang? Apanya? Apa yang ditebus di situ? Beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Beda penebusan dosa. Berarti dosamu ditebus, Omor. Jadi dosa itu diampuni, bro, bukan tebus. Emang dosa itu masuk pegadaian. Iya. Memang Kristen harus begitu. Kamu harus berpihak ke Islam memang. Dalil. Jangan Dalil. kau menjadi Kristen. Jangan kau menjadi Kristen karena kalau Kristen kau ditertawakan, malah kau tertawakan dirimu sendiri. Karena dalam konsep Kristen itu Saya kan dalil, Yesus Bang. Aku bukan congor. Sampaikan gitu. yang karena abang dari oke. relasi. Tadi yang Yesus tebus apa? Apanya? Kita Yesus ya, menebus umatnya supaya hidup kekal. iya, ditebus dari Memangnya siapa berdosa? Kan nggak ada berdosa. ya, ditebus Yang dari berdosa. apa? Iya, tunggu. Ditebus dari apa? Yang disebut di situ bukan penebusan dosa. Saya tanya, Pengampunan dosa. saya tanya, Yesus menebus kita, kau bilang menebus kita itu dari mana? Tebus Apanya? kita dari mana? Yesus menebus kita dari apa? Paham nggak maksud kita mengampuni dosa? Udah, Ya, kita sesuai. saya bertanya bukan ke situ. Saya minta Anda jujur aja. Yesus menebus kita dari apa? Mau pergi dari apa? Dari maut. Dari maut. Allahu Akbar, Masyaallah. Nggak jujur ini. Anda terlatih. Anda bisa menggantikan Paulus. Anda bisa menggantikan Paulus. Anda sudah terlatih. Saya tak paham narasi abang, tapi saya koreksi. Tidak ada kata-kata di Bible menebus dosa, tapi yang ada pengampunan dosa. Anda ambil tadi dari Galatia 13 untuk menebus kita, bukan dosa. Gitu. Iya, memang lucu sih kalau ini, kawan. Saya juga sepakat sama Anda. Saya juga malu kalau saya jadi Kristen kok Yesus jadi penebus dosa. Tapi mau gimana faktanya? Faktanya begitu. Nah, betul, setuju, sepakat kita. Cocok. Tapi mau gimana? Faktanya memang begitu. Mau gimana? Mau kemana lagi kita? Saya kan menjawab pakai Bible, abang. Tuh bukan modal kayak ngomong ke dia, padahal ini. Jadi Anda dengan saya sama sebenarnya, cuman kadang-kadang temanku menjawab aneh-aneh, jadi ribut kan. Aku tadi udah ngomong di bawah, jangan terlalu ikuti narasi dulu, jangan langsung diumpat supaya nanti nggak dikik. Buktinya langsung dikik kan, diludahin langsung kan, karena terlalu congor dia. Sampaikan aja pelan, santun gitu, gantiin bersuara. Oke, lanjut lampu. Iya. Bicarakan lagi apa bang? Cuma dimasukkan Itu ya. aja sih tadi, bukan membantah tapi masukan. Iya. Tadi dari Oke. izin Bang Juma, aku dengan APTP tadi waktu masih 27 orang tadi kami, terus agak rame aku mundur dulu gitu. Udah dari awal kami dari jam 1 tadi Bang. Udah izin Gurunda boleh Bunda baca karena di bawah minta diulangin ini. Boleh ya Bu Gurunda ya? Boleh. Ya. Boleh. Efesus 1 nomor 7 ya teman-teman di bawah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, Koma. Ya. Iya, sabar, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu teman-teman.
pengampunan. Ya, tapi kan? ada kata penebusan sebelumnya, On. Iya. Menebus itu dari pegadaian, bro. Pegadaian. Utang. Saya dengan Bang Juma udah pas tadi. Aku dengan Bang Juma cocok banget. Kan gitu. Cuman ada oten lain mungkin. Ya, tapi kamu nggak jawab pertanyaan Gurunda. Ditebus apanya? Silakan jawab. Dari Allah mau supaya kita masuk ke surga sesuai dengan Yohanes 15. Ya, kita Kristen itu memperoleh hidup kekal. Kalau nggak percaya sama Yesus nggak bisa lah. Gitu. Lanjut. Oke, Oke. kasih Abang Juma yang Jadi- baik. Mungkin apa diskusi Ya. santai kita lah. Jadi menurut saudara, fungsi kematian Yesus di salib itu untuk apa? Jadi Untuk Yesus datang ke dunia bukan mau mati, bro. Ya, tolong pahami. Tak ada satupun Yesus itu bakalan dimetongkan. Tapi karena dengan dakwah dia, umat Yahudi tersinggung. Ada 3 poin itu. Kenapa ditersinggung? Pertama, Bait Allah katanya bisa dibangun 3 hari. Ya, menghina kan? Baru diangkat nabi palsu, baru melanggar hukum Sabat. Di situ mereka berupaya bagaimana caranya ini harus dihukum mati. Tapi tak ada dalil kan? Pontius Pilatus di tangan tak ada bukti, sehingga diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat telah yang menyebutkan alihkan dia, biarkan nasi Barabbas keluar penjahat ulung, tapi digantikan dengan ini karena dianggap mereka penghujat Yesus ini nggak diterima. Awal mereka kan ini Mesias supaya menyelamatkan kita dari penjajahan Romawi. Ternyata ini kok malah berantakan ya anak, kok malah bekerja menyembuhkan orang di hari Sabat, betul tersinggung. Ya, wajar toh. Saudara, Anda tahu tidak bahwa tuduhan-tuduhan yang mereka buat-buat itu adalah tuduhan karena dengki aja? Betul. Nah, itu bukan tuduhan asli itu. Bukan karena Yesus itu mengatakan dirinya anak Tuhan, bukan karena dia mengobati orang pada hari Sabat, bukan. Tetapi karena memang mereka berencana untuk menghilangkan Yesus agar Roma tidak menguasai bangsa mereka. Betul. Maka mereka, Betul. berarti nggak ada dosa waris, nggak ada menebus dosa, nggak ada kemudian Oh, tidak ada mengampuni dosa dosa. waris. Nah, Kan nggak ada. jadi Mengampuni kita. jadi menurut saudara, upaya pembunuhan terhadap Yesus itu adalah untuk mengampuni dosa kalian. Apanya? Upaya orang-orang Yahudi berkongkol dengan iblis membunuh Yesus itu adalah upaya untuk menghapus dosa kalian. Itu endingnya harus dijalani, Bang. Iya, Karena, maksud saya gini, Dengar dulu. ketika imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan kesaksian-kesaksian palsu tipu muslihat dan juga pengaruh iblis yang merasuki Yudas sehingga sentralnya Yesus dibunuh, itu tujuannya untuk menghapus dosa kalian. tujuan beliau ada Yesaya 55 ayat 11, Bang. Kenapa Apa lari yang ke situ? Itu sesuatu yang sudah tidak rasional Anda gunakan sebagai alasan. Bukan itu jelas. Apa yang kupirmankan dari mulutku akan dilaksanakan dan berhasil. Nggak bisa, Kembali nggak bisa. kepadaku. Loh, Tidak nggak bisa. Tidak bisa Anda ke situ. Nggak bisa ya. Itu yang Anda maksud Yesaya 55:11 itu nggak bisa. Sekarang begini masalahnya adalah ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama kemudian melakukan tipu muslihat, niat membunuh kesaksian-kesaksian palsu, kerasukan setan dan seterusnya sehingga endingnya Yesus harus dibunuh. Ternyata Ya. pembunuhan yang mereka lakukan ini tujuannya untuk menghapus dosa Kristen gitu. Bukan. Lalu Dia untuk menyelamatkan umatnya. jadi Baca. Yohanes, jadi dengar dulu. jadi Yohanes upaya 13. pembunuhan, jadi upaya yang dilakukan oleh iblis untuk menggiring Yesus kepada kematian itu adalah upaya iblis untuk mengampuni dosa-dosa Kristen gitu. Buat Yesus datang ke dunia bukan mau dibunuh, bro. Itu last minute, Saya ulang. ya. Yang terakhir last minute ketika dia kalau bisa cawan ini, tapi kehendak belum jadi. Itu udah last minute. Terus? Kenapa? Karena waktunya dia udah mau dapat. Kenapa? Waktu kena dilempar para orang Farisi kan dia menghilangkan karena belum waktunya dia akan mengalami demikian karena udah tahu semua tahu siapa siapa pengkhianat di muridnya udah kasih tahu baru Ya, si Petrus pengkhianat, juga yang orang kerasukan munafik kan iblis, gitu. kesaksian Ya. palsu, tipu muslihat. Betul, Ketika udah tahu, hal-hal tapi- buruk ini terjadi, pada endingnya tujuannya adalah untuk menghapus dosa Kristen gitu maksudnya.
Bukan. Dia harus menjalani bahwasanya dalam 3 hari akan mengalami maut itu. Gak mau jujur. Malu dia Gurunda, malu. Jadi kejahatan yang diusung oleh iblis dengan merasuki Yudas, imam kepala mahkamah agama, sehingga mereka memiliki sifat dengki terhadap Yesus, hasilnya adalah berujung kepada kematian terhadap Yesus. Ternyata ini adalah intisari penghapusan dosa yang diterima oleh Kristen dari upaya-upaya mereka melakukan intimidasi kejahatan terhadap Yesus. Betul? Sekiranya tidak ada Yesus, tidak ada caranya. Tidak ada gospel itu bang. Artinya, dengar dulu. Itu harus dijalankan, tapi dengan syarat ya, dia itu harus mengikuti apa tuh semua yang telah tersirat ya. Bahwasanya dia coba di Lukas 24 ayat 7 itu kan, anak manusia itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 akan disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit hari yang ketiga, bukan keempat. Gitu loh. Itu cerita lain itu. Itu versi lain, itu cerita lain. Itu bisa saya uraikan itu. Bang, bahasa gini, coba di lahir dia Yohanes 3:16. Apakah dia datang ke bumi mau disalibkan? Apakah dia mau metong? Enggak kan, enggak ada tulisannya. Iya, orang yang percaya kepada dia itulah yang selamat dan tidak mati dalam dosa, betul? Iya. Nah, ketika kemudian ditanya apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal, Yesus mengatakan jangan kau membunuh. Betul. Nah, berarti kita harus percaya jangan membunuh kan? Betul. Nah, berarti membunuh Yesus itu menyebabkan orang mendapatkan hidup kekal atau binasa kekal? Bukan, yang membunuh itu orang yang iya. Ngeles lagi, Iya. ngeles lagi. Abang itu Iya. digiring ke sana. Coba jernih dulu kita berbicara. Loh, katanya Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Hah? Ya, supaya Supaya apa? kekal kan? Ya, beroleh hidup kekal. Orang yang percaya kepada Yesus Supaya hidup kekal kan? Kecuali memperoleh kalian hidup kan? kekal. Ketika Yesus ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, jangan kau membunuh. Oke? Pertanyaannya, boleh nggak Yesus dibunuh supaya kita memperoleh hidup kekal? Sekarang yang membunuh siapa? Membunuh siapa coba? Ya, bukan sekarang siapa yang membunuh. Pertanyaan saya. Orang Farisi. Tidak ada cerita Coba. itu. Tidak ada cerita Coba. itu. Pertanyaannya saya, Kaum Farisi pertanyaan saya, meminta boleh tidak dia harus membunuh? hukum mati. Bukan, saudaraku, bukan Dengar. di situ, bukan di situ. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya supaya saya dan Islam dan juga Kristen dan Anda untuk memperoleh hidup yang kekal, maka bolehkah kita membunuh Yesus? Tidak boleh. Tidak boleh. Kunci jawaban Anda ya. Jadi tidak boleh membunuh Iya, Yesus aja. kalau kita Kenapa? ingin. Yang membunuh Oke, itu bukan oke, oke. Kristen. Bukan Oke, Kristen yang membunuh oke, gitu loh. oke. Nah, ketika ada orang yang membunuh Yesus, ini pembunuhnya memperoleh hidup yang kekal atau neraka kekal? Tidak. Benar, kalau orang itu orang membunuh orang Yahudi itu. Ke neraka. Nah. Pertanyaan saya muncul. Pertanyaan saya, dengarkan, atur napas baik-baik, pasang kuping, dengarkan. Ya. Ketika ada orang yang membunuh Yesus dan berakibat neraka buat pembunuhnya, lalu pembunuhan yang dilakukan terhadap Yesus ini apa pengaruhnya dengan Kristen? Coba Anda jawab. Ketika orang-orang ini membunuh Yesus, Sampaikan, dengar dulu. Anda jangan mengarah kepada pembunuhan. Kenapa? Dia datang bukan mau dibunuh, datang ke dunia. Nah, Aduh, enak sih. masalah generasi. Gini ya. Masalah. dengar dulu. Ngeles lagi, nggak jujur lagi. Kan itu Bibelmu tadi sendiri ada di situ. Aduh, Apa ditulis? Apa ditulis? Dia Saudara, datang untuk dibunuh? Gimana? saudara, Yesus datang bukan untuk dibunuh. Ketika ada orang yang membunuhnya, kita sepakat, maka pelaku pembunuhan ini tempatnya di neraka. Muncul pertanyaan, melihat keadaan Kristen, wajah Kristen. Sabar. Melihat wajah Kristen hari ini, maka muncul pertanyaan. Orang yang membunuh Yesus mendapatkan upah neraka. Neraka. Tetapi dampak dari pembunuhan yang dilakukan oleh mereka itu berdampak kepada Kristen. Pertanyaan saya, hasil Betul. dari pembunuhan Iya, bangkit hari ketiga.
hasil dari pembunuhan ini itu Ya. berdampak kepada orang Kristen. Oke? Iyalah, berdampak lah, Bang. Di Oke. hari ketiga, Pertanyaan saya. Berjasa tidak orang yang membunuh Yesus bagi Kristen? tidak ada tertulis. Berjasa paman, berjasa paman, berjasa.